Beberapa hari terakhir ya, publik itu dikejutkan oleh temuan yang sangat mengejutkan, yaitu sebuah bandara di kawasan industri Morowali beroperasi selama bertahun-tahun tanpa kehadiran aparat negara, tanpa imigrasi, tanpa bea cukai, tanpa otoritas bandara sipil. Bayangin, bertahun-tahun loh. Dia tempat yang sangat strategis sekali. Pertanyaannya, bagaimana mungkin fasilitas sebesar dan seperti itu bisa beroperasi tanpa pengawasan negara? Bagaimana mungkin? Dan siapa? Siapa yang beri izin? Serta siapa yang seharusnya mengawasi? Dan yang paling penting, siapa yang paling bertanggung jawab dengan adanya ini semua? Pertama saya mau disclaimer dulu. Kalau kita bicara soal bandara IMIP Morowali ini, kita tuh tidak sedang membahas bandara umum seperti Soekarno-Hatta atau Sultan Hasanuddin. Kita gak bahas itu. Bandara ini tuh punya cerita yang berbeda. Jauh lebih strategis dan penuh kepentingan ekonomi besar. Dan kalau kita lihat latar belakangnya ya, semuanya ini berawal dari terbentuknya kawasan industri raksasa yang bernama Indonesia Morowali Industry Park, IMIP. Suatu kawasan yang didesain sebagai pusat hilirisasi nikel di Indonesia. Tempat biji nikel itu tidak lagi diekspor mentah ke luar negeri, tetapi diolah dulu menjadi baja, stainless steel, sampai bahan baku baterai mobil listrik. Jadi kalau kita sejak awal nih, IMIP itu memang diperoleh sebagai proyek ambisius. Ribuan pekerja, puluhan pabrik, investasi asing, hingga aktivitas logistik itu keluar masuk yang begitu padat di sana. Dan lokasinya ini emang tidak jauh dari kota besar. Bahkan jalan darat ini tidak memadai untuk ke sana. Pelabuhan saja tidak cukup untuk mobilitas orang dan teknisi sipil. Jadi dari sini nih, ini muncul kebutuhan. Kawasan industri ini emang benar-benar butuh akses udara sendiri. Dan solusi tercepatnya menurut mereka adalah membangun bandara di dalam kawasan industri itu sendiri. Bukan menunggu pengembangan bandara umum milik pemerintah. Ketika saya tuh lihat pembangunan bandara IMIP ini sebenarnya itu bukan proyek publik. Ini proyek swasta murni yang dibangun untuk kebutuhan internal suatu perusahaan dan para investor. Runway itu dibangun cukup panjang sekali. Agar apa? Ya supaya pesawat ukuran menengah itu bisa mendarat di sana. Jadi bukan sekedar landasan kecil untuk pesawat yang ada baling-balingnya di depan, enggak. Jadi secara konsep nih, ini sangat jelas sekali. Bandara ini itu hadir agar mobilitas pekerja, teknisi, manajemen, dan kebutuhan logistik itu bisa cepat dan efisien tanpa harus keluar dari kawasan industri. Nah, kemudian setelah beberapa waktu kemudian, di tanggal 3 Oktober 2019, bandara ini resmi dioperasikan. Tapi hal yang paling penting untuk dicatat, yang meresmikan itu bukan presiden. Ingat, saya disclaimer dulu. Yang meresmikan ini bukan presiden, bukan menteri perhubungan, bukan pejabat negara. Jadi yang meresmikan itu adalah murni manajemen IMIP itu sendiri sebagai bagian dari perayaan ulang tahun kawasan industri. Dan ketika saya lihat ya, peresmian ini dilakukan secara internal. Dengan penerbangan simbolis sebagai tanda bandara itu sudah bisa digunakan. Artinya sejak awal bandara ini berdiri sebagai bandara khusus milik swasta emang. Bukan infrastruktur umum yang dikelola oleh negara. Jadi ingat ya, statusnya ini bukan bandara publik, melainkan itu bandara khusus. Jadi wajar kalau misalkan aksesnya itu tidak terbuka untuk masyarakat umum. Karena bandara ini tuh hanya dipakai untuk kepentingan perusahaan, khususnya untuk mobilitas pekerja dan operasional internal industri itu sendiri. Cuman masalah dari bandara IMIP ini sebenarnya bukan muncul karena bandara itu dibangun, bukan. Bukan soal karena panjang runway-nya ini sangat panjang, bukan. Dan bukan soal perusahaan yang punya bandara sendiri. Karena kalau kita lihat ya, banyak perusahaan besar di dunia itu memang punya bandara private untuk mendukung operasional industrinya. Jadi kalau hanya sebatas itu tidak ada yang salah. Yang membuat bandara IMIP ini sekarang dipersoalkan yaitu karena fungsi dan aktivitasnya itu sudah jatuh melampaui statusnya sebagai bandara khusus. Kalau kita lihat selama bertahun-tahun nih, bandara ini kan berjalan sebagai fasilitas tertutup, berada di dalam kawasan industri. Tapi kenapa mobilitas barang dan orang melalui bandara ini ternyata sudah besar sampai sekarang dan melibatkan pihak dari berbagai negara? Ya, di titik ini nih, ini muncul pertanyaan. Apakah negara benar-benar mengawasi apa yang terjadi di bandara tersebut? Atau tidak?
Begitu isu itu mencuat ke publik, barulah diteliti dan diketahui bahwa di situ bendera yang sudah kayaknya menyerupai umum itu tidak ada petugas negara seperti kayak bea cukai dan aparat negara yang lain. Artinya orang dan barang itu bisa keluar masuk di sana, di kawasan industri tanpa pemeriksaan resmi dari pemerintah. Dan itu bukan masalah kecil, Pak. Di banyak negara, kalau kita lihat bandingkan dengan negara yang lain, sekecil apapun bandaranya itu tetap wajib berada dalam kontrol negara. Kenapa ya? Karena bandara adalah gerbang masuk dan keluar wilayah kedaulatan suatu negara, bukan sekedar fasilitas logistik. Jadi dari sini nih perlu yang kita khawatirkan. Bagaimana status keluar masuk pekerja asing? Bagaimana penguasaan barang dan peralatan industri yang diimpor? Apakah semua barang itu barang-barang yang bagus atau tidak? Bagaimana status keluar masuk pekerja asing ini? Bagaimana pengawasan barang dan peralatan industri yang diimpor? Apakah sampai melebar kepada barang-barang ilegal yang lainnya? Seperti narkoba, senjata terlarang dan sebagainya. Nah itu bagaimana? Dan di samping itu adakah potensi celah keamanan nasional yang sudah terancam sekarang? Makanya ketika Menteri Pertahanan berkunjung ke Morowali kemarin dan menapati bandara beroperasi tanpa perangkat negara, reaksi keras pun muncul. Ya benar. Karena bukan hanya soal legalitas penerbangannya saja yang dipersoalkan, tapi soal kedaulatan negara. Karena kalau bandara itu digunakan untuk mobilitas internasional tanpa kontrol negara, maka secara konsep negara itu sudah kehilangan kendali atas wilayahnya sendiri. Bayangin betapa malunya kita. Nah makanya saya gak heran ketika saya itu menilai bahwa keberadaan bandara tersebut itu sebagai simbol ketimpangan kekuasaan. Seolah-olah ada ruang di Indonesia yang bisa beroperasi sangat besar sekali. Sangat strategis namun minim pengawasan negara. Bahkan muncul istilah provokatif dari sebagian pengamat. Ingat bukan dari saya, itu dari seorang pengamat. Jangan sampai, mereka tuh bilang, jangan sampai kita menciptakan negara dalam negara. Nah sekarang kalau kita bedah persoalan bandara IMMP Morowali ini, tentu banyak pihak yang terlibat dalam bandara ini. Yang pertama ya tentu perusahaan pengelola, pemerintah daerah, bahkan aparat keamanan yang baru bergerak belakangan. Tapi kalau kita telusuri alurnya dengan jernih nih, menurut saya pribadi, ada satu entitas yang kesalahannya ini paling jelas menurut saya. Yaitu adalah regulator penerbangan tentunya. Yaitu Dirjen Perhubungan Udara di bawah Kementerian Perhubungan. Ini saya gak masalah ya kan. Nyebut-nyebut kayak gini kan gak nyebut nama saya. Gak masalah. Saya menyebut suatu instansi. Itu gak apa-apa dalam undang-undang kita. Kembali ke pembahasan. Kenapa bisa begitu saya mengatakan instansi ini yang memiliki kesalahan paling jelas? Ya karena secara regulasi, kalau kita lihat undang-undang yang ada, peraturan yang ada, pembangunan bandara khusus oleh swasta itu sah selama izin administrasinya itu dipenuhi. Dan dalam kasus IMIP ini, bandara tersebut memang terdaftar di Kemenhub. Memang, saya cek itu memang ada di sana. Artinya pemerintah memang sudah tahu keberadaannya sejak awal. Jadi intinya bukan bandara ilegal ini. Tetapi di dalam regulasi yang sama, negara punya kewajiban untuk mengawasi setiap bandara, termasuk bandara milik swasta atau industri. Nah pengawasan ini bukan sekedar soal kertas dan dokumen saja Pak, bukan cuma itu. Tetapi menyangkut keselamatan penerbangan, pergerakan orang, barang, dan bahkan keamanan nasional. Masalahnya pengawasan itu tidak hadir selama bertahun-tahun. Bandara beroperasi tanpa petugas negara. Tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai, tidak ada otoritas bandara sipil dan aparat yang lain. Jadi kontrol negara terhadap arus orang dan logistik praktis itu tidak berjalan sesuai peraturan yang ada. Nah di titik ini nih, emang kesalahannya ini bukan lagi soal IMP membangun bandara, tapi regulatornya yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya. Dan ketika akhirnya isu ini ramai ke publik, pemerintah itu bergerak cepat baru setelah ada sorotan. Padahal fungsi pengawasan seharusnya jalan sejak hari pertama bandara itu dibangun. Jadi intinya bandara swasta itu boleh, fasilitas industri boleh, investigasi juga boleh. Yang tidak boleh itu adalah ketiadaan negara di tempat yang justru paling membutuhkan negara. Karena ujung dari semua regulasi ini bukan sekedar izin di atas kertas saja, bukan soal tanda tangan di atas kertas saja, tapi ini kehadiran negara sebagai pengawas. Saya tuh malu loh dengan berita ini. Saya tuh malu. Bayangin negara sebesar ini malah memiliki celah.
terancamnya kedaulatan negara kita sendiri. Bayangin aja. Ya udah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan sekarang, kita bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya, eksklusif.